Itu umroh dari mulai perjalanan sampai berakhir. Secara ringkasnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Terima kasih Ustadz Qurtubi, koordinator umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Yang saya hormati sahabat-sahabat owner travel pelaksana umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Yang dimuliakan Allah, tamu-tamu Allah, para peserta umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung pada slide yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal baitil ma'mur. Demi al-bait al-ma'mur. Yang akan kita kunjungi nanti itu namanya Baitullah atau Ka'bah. Sejajar di atasnya dengan al-baitul ma'mur. Al-baitul ma'mur ini tempat tawafnya malaikat. Jadi kalau kita tawaf di samping Ka'bah, maka malaikat tawafnya di samping Al-Baitul Ma'mur. Maka waktu tawaf nanti kita rasakanlah bahwa kita sama-sama mengelilingi Baitullah, malaikat mengelilingi Al-Baitul Ma'mur dengan sama-sama memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Al-Baitul Ma'mur ini diisi 70.000 malaikat setiap hari sejak diciptakan sampai hari ini. Setiap hari 70.000 malaikat bertawaf. Jadi kita di bumi ini tawafnya di samping Baitullah. Kemudian Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi membangun Ka'bah. Surat Ali Imran 96, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Rumah pertama dibangun di Bakkah, maksudnya di Makkah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semesta alam. Lalu kemudian terjadi banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga Ka'bah itu juga ikut tenggelam dan hancur. Tinggal pondasinya. Lalu pondasinya itu diangkat kembali oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat pondasi Baitullah dan anaknya Ismail. Setelah selesai mereka merenovasi Ka'bah, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, wa adzin finnas, azin panggillah manusia, bil haji melaksanakan haji, yaitu karijalan. Mereka akan datang kepadamu walaupun rijalan berjalan kaki. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka akan datang walaupun dari lembah yang dalam. Jadi kedatangan Bapak Ibu kita semua insyaAllah menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Makanya kita katakan labbaik Allahumma labbaik. Kami sambut panggilanmu. Ya Allah, kami sambut panggilanmu. Akhirnya memang manusia itu betul-betul datang walaupun naik onta yang kurus dan dari lembah yang dalam. Ini salah satu bukti mukjizat apa yang disebut dalam Quran terjadi pada manusia nyata. Lalu Makkah mengalami beberapa perubahan dari hanya sekedar Ka'bah, lalu kemudian berkumpul manusia, dan menjadi pusat dunia yang teramai saat ini. Sehingga terlihat dari atas langit putih, terang benderang. Makkah mengalami beberapa perubahan. Dulu itu ada tangga ke bawah untuk ke sumur Zam-Zam. Tapi karena menghalangi orang tawaf, jadi ditutup. Sehingga ini bangunan-bangunan tidak ada lagi.
Yang tertinggal hanya maqam Ibrahim, telapak kaki Nabi Ibrahim, itu pun tempatnya sudah mengalami minimalis, tidak menghalangi orang tawaf. Ini Makkah pada tahun 1371, sekarang sudah 1448. Jadi ini lebih kurang 70 tahun yang lalu. Beginilah bentuk Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram masa depan terus mengalami perubahan. Kemudian ini adalah Ka'bah yang akan kita laksanakan nanti tawaf mengelilingi Ka'bah. Itu ada nomor 7. Nomor 7 itu makam Ibrahim, telapak kaki Nabi Ibrahim. Kemudian itu gambar talang itu adalah pincuran air dari atas Ka'bah yang mengarah kepada Hijr Ismail. Nomor 5 itu batu melengkung letter U adalah Hijr Ismail namanya. Sholat di dalam Hijr Ismail itu sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Kemudian yang nomor 6 itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, namanya Multazam. Dianjurkan berdoa di Multazam selesai tawaf. Dan kita memulai niat dari Hajar Aswad atau setentang dengan Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Nomor 9 itu namanya Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani itu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian selintas tentang Ka'bah yang insya Allah akan kita laksanakan tawaf nanti di sana. Ini adalah batas tanah haram namanya. Yang di tengah itu Ka'bah, sebelah kanannya Arafah, sebelah kirinya Hudaybiyah. Lebih kurang 42 km. Itulah yang disebut dengan tanah haram. Jadi kita dari Indonesia ini sholat itu kena ke tanah haram sudah cukup. Tidak mesti tepat ke Ka'bah karena kesulitan. Tapi insya Allah dari Indonesia kita mengena di 22 km. Insya Allah. Jangan lupa keluar rumah banyak-banyak berdoa. Bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baca doa safar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Sunat, tidak rukun, tidak wajib. Kemudian banyak berdoa supaya diberikan kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kemudian terkait dengan jamak qashar, mulai karena kita nanti berangkat dari daerah masing-masing. Kalau kebetulan masuk zuhur, asar, sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Di airport atau sudah melakukan perjalanan. Tapi kalau masih di rumah belum bisa qashar. Karena qashar bisa dilaksanakan setelah berjalan, setelah musafir. Misalnya nanti sampai di lokasi, insya maghribnya lewat, maka jamak qashar, jamak takhir. Maghribnya yang ditarik ke insya. Nah, ini tentang qashar sholat ini penting karena kita nanti banyak musafir mengqashar sholat. Kemudian kita sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Pesawat landing
Kita baca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Saya memohon kemuliaan kota Madinah, kemuliaan kebaikan penduduknya, kebaikan isinya. Saya mohon kepada Engkau supaya diselamatkan dari kejelekannya, kejelekan penduduknya, kejelekan isinya kalau ada. Kemudian nanti kita lihat ada tanda masuk kota Madinah, baca doa Allahumma hadza haramu rasulika faj'alhu li wiqayatan minan nar wa amanatan minal adab wa su'il hisab. Kemudian kita pun turun dari bis menempati hotel-hotel. Jangan lupa tetap luruskan niat, banyak berdoa dan berzikir, terutama di kota Nabi banyak bersolawat. Tingkatkan kesabaran, mungkin nunggu koper, lelah, capek, perjalanan panjang. Selalu waspada, hati-hati, duit, dompet, jangan lupa. Manfaatkan waktu sebaiknya, jangan sampai ada waktu kosong. Banyak-banyak bersolawat. Kita di kota Nabi. Tanah yang kita injak, itu tanah makam Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita berjalan ke Masjid Nabawi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ghfir dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunkan dosa saya. Laki-laki masuknya dari babus salam. Sedangkan kakak, ibu, perempuan dari belakang. Insyaallah kita dibawa oleh pembimbing. Kemudian ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Itu yang bagian depan makam Nabi. Melangkah satu langkah ke kanan makam Abu Bakar. Melangkah satu langkah ke kanan makam Umar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Amiral Khalifata Rasulullah Abu Bakar ini Siddiq. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin Umar ibn al-Khattab. Kemudian salam ketika di makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kita berjalan dari A. Bagi laki-laki berjalan dari A. Kemudian melewati B, itu adalah mihrab tempat imam ketika perluasan Masjid Nabawi. Kemudian kita melewati C, itu adalah mimbar Nabi. Yang disebut dengan Raudhah itu yang hijau. Dari C ke kotak. Itu yang disebut dengan mabaina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku. Itu yang kotak itu. Kemudian E itu adalah tempat Nabi jadi imam. F itu imam sekarang. Persis di depan mihrab Nabi E. F itu. Lalu kita keluar di N. N itu namanya Babul Baqi, pintu Baqi, karena dia mengarah ke pemakaman Baqi. Jadi bagus sekali habis sholat subuh ziarah, sehingga keluar dari N langsung ke Baqi, karena habis sholat subuh pintu Baqi dibuka. Langsung ke pemakaman Baqi. Itu makam Nabi yang paling depan, lingkaran bulat. Di belakangnya makam Abu Bakar, di belakangnya makam Umar. Selangkah, selangkah, selangkah. Di dalam kamar Nabi bersama Sayyidatuna Aisyah. Ini Taman Raudhah yang ada pintu coklat, itu mimbar Nabi. Sedangkan yang ada atap kerucut itu adalah mihrab, tempat Nabi jadi imam. Itu dia mihrab tempat Nabi jadi imam. Dan di sampingnya ada tiang. Namanya Ustuanah Al-Mukhallaqah. Banyak tiang-tiang di Taman Raudhah. Kemudian
itu yang nomor nomor 4 itu namanya Ustuwanatu. Nomor 4, nomor 2, nomor 1, nomor 3. Nomor 1 Ustuwanatul Haris. Tempat Nabi nomor 1 itu tempat Sayyidina Ali menjaga Nabi. Nomor 2 itu Ustuwanatul Wufud, tamu-tamu. Tamu-tamu yang datang. Jadi Nabi menghadap tamu dikawal oleh Sayyidina Ali. Nomor 3 itu pintu Nabi masuk ke kamar. Jadi Nabi masuk kamar, langsung ke tembus dari dinding kamar Nabi itu ke Raudhah. Jadi kalau Nabi sholat sunatnya di kamar, langsung beliau jadi imam keluar dari pintu nomor 3. Nomor 4 itu namanya Ustuwanatus Sarir. Ustuwanatus Sarir adalah tempat tidur Nabi waktu i'tikaf. Nah, jadi kalau kebetulan nanti dapat di Taman Raudhah yang di dinding makam Nabi, ini ada 3 tiang di depan. Nabi di kuburnya itu punya kehidupan yang khusus. Maka kita mengucapkan salam ke Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasad Nabi tidak dimakan tanah. Innallaha harramal arda ajsadal antakula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad Nabi. Hadisnya sahih. Selama lewat di depan makam Nabi, kalau bisa berhenti, nggak bisa berhenti sambil jalan, mohon kepada Allah. Mintanya kepada Allah tapi menyebut nama Nabi. Aku memohon kepadamu ya Allah, dengan kemuliaan Nabi, jadikan anakku penghafal Quran. Jadikan keluargaku sakinah, mawaddah, warahmah. Bukakan pintu rezekiku. Mintanya kepada Allah, tapi dengan menyebut Nabi SAW. Nabi Adam berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammad. Aku memohon kepada engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Hadis tentang Nabi Adam memohon kepada Allah itu ada beberapa komen katanya slide tidak bergerak, itu handphone dia yang bermasalah. Bukan sih, buktinya yang lain bergerak. Mungkin signal di kampungnya. Orang Yahudi bertawassul kepada Nabi. Mereka sebelum berperang itu bertawassul kepada Nabi, mohon ya Allah, kami mohon kepada engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Aman, slide-nya bergerak. Aman, Ustaz. Sebelum Nabi lahir, orang sudah bertawassul kepada Nabi. Sebelum Nabi ada, orang sudah bertawassul. Ketika Nabi ada, orang bertawassul. Ketika Nabi tidak ada lagi, orang tetap bertawassul. Karena Nabi tetap ada. Bertawassul setelah Nabi wafat. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, saya mohon kepada engkau ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad supaya berikan saya rezeki, supaya saya bisa datang lagi berumrah. Semuanya mesti melalui Nabi. Idzalamu anfusahum, ada orang yang buat dosa, ja'uka, mereka datang kepada Nabi. Fastaghfirullah, mereka minta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, Rasul memohonkan ampun untuk mereka kepada Allah. La wajadullaha tawwabur rahimah, maka Allah menerima taubat mereka dan menyayangi mereka. Berwudu, setelah wudu salat sunat 2 rakaat,
Setelah itu baca doa. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammad SAW Nabi Rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika azza wa jalla fayaqdi li hajati. Atau bahasa Indonesia, ya Allah, aku mohon kepadamu dan menghadap kepadamu berkat Nabimu Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmat. Ya Allah, aku menghadap denganmu kepada Tuhanmu agar ia menunaikan hajat. Sebutkanlah hajat-hajat. Kemudian jumlah zikir dan solawat. Misalnya nanti ada yang mengatakan solawatnya 100, solawat 1000. Itu adalah sahabat Nabi Abu Hurairah. Dia bertasbih 2000 tasbih satu malam. Jadi silakan memperbanyak solawat. Tidak bid'ah, banyak-banyak solawat. Abu Darda bertasbih 100.000 kali dalam sehari. Imam Zainal Abidin 1000 rakaat sehari semalam. Jadi silakan memperbanyak ibadah. Solawat, zikir, sholat sunat. Setelah itu menuju pemakaman Al-Baqi. Baqi itu yang tanah luas warna coklat. Jadi lebih luas Baqi daripada Masjid Nabawi yang lama. Ini di dalam Baqi. Inilah makam-makam yang ada di dalam Baqi. Jadi kalau kita masuk ke dalam, inilah makam-makam yang ada di Baqi. Ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah al-mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kemudian kalau kita menghadap ke arah Ka'bah, menghadap ke kiblat, di sebelah kanan masjid, di situ ada namanya Saqifah Bani Sa'idah. Tempat pemilihan khalifah. Diangkatnya Abu Bakar Siddiq. Sampai hari ini bangunannya tidak diganggu, tetap ada taman-taman. Tidak ada hotel di situ. Kemudian di depannya ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Sayyidina Ali. Ini adalah, ada Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah adalah masjid. Informasi lengkap tentang ini itu ada di buku 66 Tanya Jawab Umroh. Jadi kita manasiknya ada yang online, ada yang buku. Silakan dua-dua. Jadi kalau sudah baca, sudah dengar, tidak paham bisa jawab, tanya jawab. Masjid Ghamamah artinya masjid awan karena ketika itu sholat istisqa, minta hujan, langsung turun awan. Masjid-masjid ini dibangun oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengabadikan momen-momen tempat bersejarah dengan bangun masjid. Ini adalah Masjid Abu Bakar Siddiq. Karena ketika Abu Bakar jadi khalifah, beliau memimpin sholat Idul Fitri di sini. Kemudian kita mengunjungi tempat-tempat sejarah. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika sampai hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Hari Senin malam, 4 malam Nabi di sini, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Siapa yang sholat sunat di Masjid Quba dapat pahala seperti umroh. Maka jangan lupa nanti di Masjid Quba sholat sunat. Kemudian Masjid Qiblatain artinya dua kiblat. Karena ketika di Madinah itu mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah 17, 18 bulan turun ayat disuruh menghadap ke Ka'bah. Nah, jadi peristiwa terjadinya peralihan ke kiblat itu di Masjid Qiblatain. Kemudian ini adalah peta perjalanan perang Uhud. Itu anak panah sebelah kanan kaum muslimin, anak panah kiri itu kaum musyrik berperang. Sedangkan bukit yang di dekat pohon kurma itu adalah bukit tempat pemanah. Kata Nabi, pemanah jangan turun.
Tapi ketika pasukan kaum muslimin menang dan dapat harta rampasan perang, kaum pemanah ini turun. Maka panglima perang musyrik waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dia berputar menyerang kaum muslimin dari belakang. Jadi kaum muslimin dikeroyok. Satu dari bawah, satu dari belakang. Namanya perang Uhud. Ini Jabal Uhud. Ini Jabal Rumat. Selama di Madinah jangan lupa memperbanyak sholat-sholat sunat. Sholat sunat wudu, tahiyatul masjid, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat isyraq kalau pagi, duha, tahajud kalau malam, dan sholat sunat witir. Hari-hari di Madinah diisi dengan sholat berjamaah, i'tikaf di masjid, baca Quran, zikir doa, muhasabah diri, dan amal-amal soleh lain. Kemudian pada hari ketiga atau keempat di Madinah, kita siap-siap berangkat. Biasanya zuhur. Sholat zuhurnya jamak takdim. Asarnya ditarik ke zuhur. Tapi belum musafir. Jadi jamak saja. Zuhurnya tetap 4, nanti asarnya juga 4. Kecuali kalau dilaksanakan di Bir Ali, itu sudah musafir. Ingat larangan-larangan ihram bagi laki-laki, bagi perempuan. Laki-laki tidak boleh berjahit pakaian, tidak boleh nutup kepala, tidak boleh pakai parfum. Perempuan ada larangan khusus. Kalau melanggar itu potong kambing, ada counternya khusus di Makkah Tower, bisa naik ke atas. Bayar ke lembaga resmi. Potong kambing 600 rial, beri makan 6 fakir miskin 90 rial, atau puasa 3 hari. Kemudian, ini masuk ke kota, ini awal pintu masuk gerbang tanah haram. Itu yang ada seperti tiang kubah kecil, itu adalah tower tiang. Penanda kita masuk tanah haram. Sampai di kota Makkah, jangan lupa berniat di Bir Ali tadi. Begitu sampai kita di Bir Ali, kita berniat labbaik Allahumma umrah. Jangan sampai tidak berniat di Bir Ali. Labbaik Allahumma umrah. Saya sambut panggilanmu melaksanakan umrah. Setelah itu selama di perjalanan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, membaca doa. Allahumma hadha haramuka wa amnuka faharim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari ala nar wa aminni min azabika yawma tab'atsu ibadak waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atik. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Kemudian setelah meletakkan barang-barang di hotel semua, kita siap mau turun tawaf sampai di pintu. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika memandang Ka'bah, dibimbing, pembimbing akan baca, kita ikut. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabah wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Kemudian melaksanakan tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Tawaf. Subhanallah. Kalau bisa baca buku, baca. Kalau nggak bisa, tasbih saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah selesai 7 putaran, doa di belakang makam Ibrahim. Kemudian naik ke atas bukit Safa, masih di dalam masjid. Setelah itu menuju bukit Marwah.
Bertasbih, subhanallah, alhamdulillah. Bisa baca putaran doa, alhamdulillah. Nggak bisa, ya tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu. Ini perjalanan sa'i, kemudian ada 2 tiang berwarna hijau. Bisa dilihat dari atasnya ada hijau. Itu kita di sana berlari-lari kecil. Lalu setelah selesai 7 putaran, berdoa, berakhir di marwah, potong rambut. Allahumma ja'al li kulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah rambut yang mau dipotong ini jadi cahaya pada hari kiamat. Yang paling bagus gundul. Ini nanti rambut ini nanti akan digundul. Potong habis. InsyaAllah panjang umur. Selesai. Taibun, abidun, sajidun, li rabbina hamidun. Kami termasuk orang yang kembali ke jalan yang benar, orang yang bertaubat, orang ahli ibadah, ahli sujud kepada Allah. Kami semuanya memuji Engkau, ya Allah. Di Makkah ada keluar dari Bukit Marwah. Terus saja itu ada rumah kelahiran Nabi SAW. Ini rumah kelahiran Nabi. Kemudian ada Jabal Nur, tempat turunnya wahyu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada juga Jabal Sur, tempat Nabi bersama Abu Bakar saat hijrah. Kemudian ada pemakaman Ma'la, di situ makam Sayyidatuna Khadijah. Di situ juga makam bahkan ulama-ulama Indonesia dimakamkan di sana. Di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh para ulama-ulama besar termasuk Kiai Haji Maimun Zubair. Selesai, kembali ke Indonesia. Tauban li rabbina auban la yughadiru hauban. Aku bertaubat kepada Allah. Aku mengharapkan taubatku diterima. Aku tidak mengulangi dosa-dosaku lagi. Al-umratu ilal umrati, dari satu umrah ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menjadi penghapus dosa-dosa. Balasannya dihapuskan Allah dosa. Itu umrah dari mulai perjalanan sampai berakhir. Secara ringkasnya begitu. Saya kembalikan ke moderator pada Ustadz Qurtubi. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.